teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue mau bikin satu video dalam sebuah segmen yang udah lama gue tinggalin. Sebenarnya nggak ditinggalin juga sih, tapi lebih ke gue baru bikin satu doang dan itu dulu banget. Dan baru sekarang nih bisa dilanjut lagi segmennya. Yes, video kali ini akan masuk ke kategori komparasi adaptasi, yang mana video pertamanya dulu tuh waktu series Gadis Kretek pertama kali rilis. Dan setelahnya gue belum bikin kelanjutan dari segmen komparasi adaptasi tadi gitu. Sampai hari ini. Hari ini gue mau mengkomparasikan antara adaptasi dari trilogi The Hunger Games. Well, kalau film ada 4 sih, karena yang terakhir kan dipecah jadi 2 part. Jadi itu antara filmnya komparasi dengan source materialnya gitu, yaitu trilogi bukunya. Nah, disclaimer dulu nih, di video ini gue nggak akan point out satu persatu gitu, yang apa sih yang beda antara buku dan filmnya. Bener-bener point out satu persatu dari buku pertama sampai buku ketiga. Enggak, gue akan coba mention 5 aja yang sekiranya lumayan nempel gitu ya sama gue, biar nggak kepanjangan juga, karena pasti ada banyak dan nggak akan kelar nih video kalau semisal gue bahas semuanya gitu, bener-bener semuanya. Dan gue juga menghindari poin-poin komparasi yang sekiranya jadi spoiler yang lumayan krusial gitu, untuk jaga-jaga lah kalau sekiranya ada teman-teman pembaca yang belum nonton filmnya, ataupun mungkin teman-teman fans The Hunger Games yang suka sama filmnya tapi belum sempat baca bukunya. Tapi ya walaupun begitu akan tetap bersifat spoiler kalau mungkin teman-teman sama sekali belum tahu sama cerita The Hunger Games itu sendiri. So yeah, bear in mind. Nah, setelah gue menceritakan kelima poin yang cukup beda dari buku dan filmnya, gue juga akan nge-share pengalaman yang gue dapatkan saat mengkonsumsi cerita The Hunger Games ini dalam format film dan buku. Perbedaannya apa yang gue rasakan, akan gue spill di situ. Dan yang terakhir tentunya gue akan nyebutin di bagian akhirnya nanti, gue lebih prefer versi bukunya atau filmnya. Oh iya, sama gue udah ngomong ini belum sih tadi? Tapi intinya untuk video komparasi satu ini akan gue gabung antara The Hunger Games, Catching Fire, sama Mockingjay. Nggak dibedah satu persatu karena gue ngerasa bahwa secara film itu memang cukup beda gitu antara satu sama lain. Tapi dari segi buku, dari segi kepenulisan, gue ngerasa nggak cukup ada pembeda gitu ya. Nggak ada semacam jump atau lompatan yang gue rasakan saat membaca trilogi pertamanya dengan saat gue membaca prequel dari series The Hunger Games ini, yaitu yang Ballads of the Songbird and Snakes. So ya, maka dari itu gue gabung aja untuk trilogi pertamanya di video satu ini. Untuk yang lain nanti akan gue pisah-pisah deh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam video komparasinya dulu. Seperti yang udah gue jelasin tadi, gue akan point out 5 hal yang sekiranya berbeda gitu ya dari buku dan film, yang cukup nyantol buat gue pribadi tapi nggak bersifat major spoiler banget. Oke, yang pertama ada dari sisi POV. Dalam trilogi buku The Hunger Games, kita akan mengikuti cerita dalam semesta The Hunger Games 1 ini melalui POV orang pertama gitu, yaitu Katniss Everdeen. Somehow memang POV seperti ini tuh nggak asing ya kalau kita lagi ngikutin novel-novel distopian gitu. Somehow POV seperti ini banyak sekali dipakai. Tentunya POV ini tidak dipakai di versi filmnya karena ya nggak mungkin kan. Bayangin kalian ngikutin 4 film Hunger Games tapi point of view-nya Katniss terus gitu. Menurut gue pribadi, perbedaan POV seperti ini ada plus minusnya sih. Kita ngobrolin yang di buku dulu kali ya. Yang di buku kan point of view-nya Katniss terus dari awal sampai akhir. Nah, kepenulisan seperti ini akan memberikan poin plus kepada pembaca untuk benar-benar menyelami isi pikiran dari sang tokoh utama atau protagonis dalam sebuah cerita. Kita jadi bisa benar-benar masuk ke dalam Hunger Games itu sendiri. Kita benar-benar dibikin berasa ikut gitu. Kita benar-benar merasakan susahnya kehidupan di Panem, semestanya seperti apa. Kita benar-benar ikut merasakan karena 24/7 kita ada di dalam isi kepala Katniss Everdeen. Kemudian suasana akan semakin mencekam saat acara ripping atau acara pengambilan nama peserta di The Hunger Games, dan tentunya akan semakin memuncak saat kita benar-benar masuk ke dalam arena. Itu poin plus pertama sih. Yang kedua mungkin
gue ngerasa bahwa dengan POV seperti ini, The Hunger Games tuh gamesnya sendiri jadi benar-benar mencekam dan penuh teror gitu. Selain tentang tentunya isi dari atau esensi dari game itu sendiri, tapi juga dari sisi durasi. Beneran berasa gila, Hunger Games tuh lama banget ya, dan kita nggak tahu nih apakah kita akan bisa terus bertahan hidup di sana dengan segala permasalahan yang akan kita temukan tentunya. Kemudian aturan-aturan yang dibuat dadakan oleh Capitol itu sendiri, semua hal tersebut jadi semakin menambah suasana dari Hunger Games itu sendiri jadi semakin mencekam, seriusan. Nah, kekurangannya tentunya kita nggak akan bisa mengikuti isi pikiran atau POV dari orang lain. Yang mana mungkin kalau kalian baca buku The Hunger Games sebelum filmnya itu rilis, mungkin ini nggak akan jadi problem ya. Tapi gue ngerasa bahwa adaptasi dari series The Hunger Games ini cukup well done sebenarnya. Karakter-karakter lain tuh juga dieksekusi dengan sangat baik, sama baiknya dengan Katniss Everdeen itu sendiri, yang mana POV orang pertama yang dipakai oleh si novel tadi bisa jadi kekurangan dan benar-benar miss opportunity untuk menceritakan isi kepala karakter-karakter lain yang benar-benar ada yang gila banget gitu, terutama untuk karakter-karakter di Capitol ya. Atau mungkin teror lain yang dialami para peserta lain itu kita nggak akan dapat di versi novelnya. So itu sih untuk poin POV. Jadi ada plus minusnya lah. Kemudian untuk poin kedua yang membedakan antara si buku dan adaptasinya adalah tokoh-tokohnya yang relatif banyak. Jadi di dalam novel kalian akan bertemu banyak sekali tokoh yang sekiranya nggak akan kalian temukan di adaptasinya. Ataupun mungkin kalau kalian ketemu sama karakter tadi, porsinya nggak cukup banyak. Gue kasih contoh kali ya, kayak temen dari Katniss Everdeen, si anak mayor distrik 12 itu nggak diceritakan sama sekali di filmnya. By the way, Pink Mockingjay yang dikasih oleh Prim ke Katniss sebelum dia masuk ke arena tuh sebenarnya adalah Pink dari sahabatnya Katniss ini sendiri gitu. Sedangkan kalian nggak mendapatkan hal tersebut kan di film adaptasinya. Kemudian orang-orang di Hope yang itu loh tempat Katniss Everdeen menjual hasil buruannya, banyak sekali tokoh-tokoh di sana yang kalian akan kenal kalau kalian baca novelnya, tapi kayak kurang dieksplor lah di film adaptasinya. So itu untuk poin kedua. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu novelnya lebih sadis, beneran deh. Mungkin ini ada hubungannya dengan film adaptasinya yang mungkin memang ngincer rating PG-13 untuk rilisnya, karena rating PG-13 gue tahu sih emang paling aman untuk pendapatan sebuah film gitu ya. Tapi di versi novelnya dia jauh lebih sadis. Mungkin gue akan sebutin beberapa kali ya, bahwa dari game yang pertama kaki Pita tuh diamputasi. Dia harus pakai kaki prosthetik atau kaki pengganti gitu di buku kedua dan ketiganya. Walaupun nggak terlalu dieksplor dan dimention lagi sih, tapi ya itu salah satu yang membedakan antara buku dan filmnya. Kemudian hal sadis lain yang bisa kita temui adalah backstory dari tribute lain yang ada di semesta Hunger Games ini, yaitu Haymitch, Joanna, dan Finnick. Kalau itu nggak akan gue omongin lagi ya, kalian bisa baca sendiri bukunya. Apalagi untuk kasusnya yang Haymitch, sebentar lagi kan, waktu gue take video ini sih di luar udah rilis ya, buku yang Sunrise of the Reaping yang menceritakan tentang kisah Haymitch tadi. So mungkin selebihnya tunggu aja bukunya rilis di Indo. Tapi itu sih untuk poin ketiga, Hunger Games-nya jadi jauh lebih sadis. Oke, poin keempat yaitu poin tentang Distrik 13. Di filmnya, di film adaptasinya, Katniss sama sekali tidak mengetahui tentang Distrik 13 sampai akhir dari cerita Catching Fire. Setelah dia dikeluarkan dari arena dan dia dievakuasi ke Distrik 13 beserta seluruh warga Distrik 12. Nggak seluruh sih, hampir. Nah, dia kan baru tahu bahwa Distrik 13 tuh masih ada mulai dari poin itu kan. Sementara di versi novelnya semacam ada subtle foreshadowing gitu. Saat Katniss berburu di luar wilayah Distrik 12, dia bertemu dengan beberapa atau dua tokoh refugee. Gue lupa mereka dari distrik mana, tapi mereka kabur dan ingin menuju ke Distrik 13. Momennya singkat banget dan karakternya juga nggak yang memorable atau gimana. Memang disetting sebagai foreshadowing aja sih, tapi
Intinya di versi novel, Katniss Everdeen semacam tahu hint tentang distrik 13 tuh jauh lebih awal. Sekarang kita masuk poin kelima, yang mana akan gue khususkan ke teman-teman pembaca yang sama kayak gue gitu ya, yaitu fans dari seorang tribute, yaitu Joanna Mason. Kalian akan mendapatkan lore yang lebih banyak tentang Joanna satu ini, terutama setelah dia berhasil diselamatkan dari Capitol usai dari event Catching Fire, usai dari Quarter Quell. Di filmnya kan dia diceritakan bahwa dia disiksa dan segala macam, dia harus dirawat, disembuhkan, dan oleh karenanya dia nggak bisa melanjutkan untuk masuk ke Hunger Games ke-76. Sedangkan dalam bukunya dia tuh lebih beres lagi gitu, dia latihan terus, dia menjaga dendamnya terhadap Capitol dan membuat atau mengolah dendam tadi menjadi semacam semangat untuk akhirnya kembali bersama Katniss masuk atau menyerang Capitol kembali gitu. Walaupun karena satu dan dua hal Joanna tetap nggak jadi ikut, yang mana gue kesel, tapi ya poin tersebut menambah kekerenan karakter Joanna satu ini daripada sekedar dia usai disiksa oleh Capitol dan ya simply nggak bisa melanjutkan perang dan dendamnya gitu. So ya, itu tadi untuk kelima poin yang membedakan antara buku dan film adaptasinya. Again, nggak semua. Gue menghindari yang bener-bener spoiler, biar kalian bisa experience poin-poin komparasi lainnya tuh sendiri gitu. Biar kalian bisa experience langsung. Oke, lanjut. Sekarang pengalaman gue mengkonsumsi cerita The Hunger Games melalui novel dan filmnya. Yang pertama, gue mau ngebahas bahwa kesemua poin-poin yang dirubah atau poin-poin yang sengaja tidak diadaptasi dari buku ke filmnya adalah sebuah keputusan yang baik, selain karena efektivitas tentunya dan nggak semua materi bisa diadaptasi, tapi gue merasa keputusan-keputusan tadi bikin filmnya jauh lebih efektif gitu dalam penyampaian ceritanya. Contohnya soal foreshadowing District 13 tadi. Gue ngerasa bahwa dalam novelnya itu tuh nggak begitu berguna juga gitu, karena nggak dibawa kemana-mana juga pertemuan antara si Katniss dan kedua orang tadi soal Distrik 13. Instead, gue ngerasa bahwa akan lebih impactful kalau si Katniss Everdeen tahu tentang Distrik 13 usai distriknya hancur dan usai kejadian di Catching Fire gitu. Itu udah pas banget sih, dan gue setuju akan hal itu. Gak hanya soal pengurangan, gue mau ngebahas juga soal penambahan. Dan yang akan gue bahas sebagai contoh dalam poin satu ini adalah porsi dari karakter Evie, yang mana merupakan satu karakter yang lumayan disukai ya sama penggemarnya The Hunger Games. Nah, kalau kalian tahu di versi filmnya, di part Mockingjay 1 dan 2, kalian masih banyak atau berkali-kali lah bertemu dengan karakter Evie ini kan. Sedangkan di novelnya tuh enggak. Karakter Evie tuh berleader gitu. Kalian bener-bener akan ketemu Evie lagi waktu momen setelah perangnya usai. Dan menurut gue poin penambahan satu ini juga merupakan salah satu contoh keefektifan dari adaptasi The Hunger Games satu ini gitu. Itu satu. Yang kedua, gue mengapresiasi segala bentuk scoring, segala bentuk soundtrack yang ada dalam film adaptasi dari The Hunger Games. Karena walaupun mungkin beberapa lagu ada ya di novelnya, tapi gue ngerasa setelah mendapatkan adaptasinya, hal-hal tadi jadi benar-benar menjadi selling point series Hunger Games itu sendiri gitu. Maksud gue, kalian pasti tahu lah lagu Hanging Tree, atau mungkin sesimpel siulannya Mockingjay. So ya, itu merupakan satu experience yang cukup beda saat gue mengikuti novel dan adaptasinya, yang mana jadi jauh lebih baik di adaptasinya. Yang ketiga dan terakhir adalah gue mengapresiasi bagaimana film adaptasi dari series The Hunger Games ini semacam memberikan bahasa visual ya ke series satu ini gitu. Karena tentunya kalian tahu lah, kalau ada yang nyebutin The Hunger Games, pasti yang keinget tuh salah satunya adalah bahasa visual dari distrik-distrik yang ada, terutama mungkin Capitol. Nah, gue ngerasa look dari atau visual dari series The Hunger Games ini cukup distinct dari film-film distopian yang lain dan memberikan bahasanya sendiri gitu.
Gue sih dulu waktu pertama kali baca novelnya, gue ngarep dari segi kepenulisan pun Susan Collins punya sebuah signature yang lebih lah, yang cukup membedakan antara kepenulisannya dengan kepenulisan novel-novel distopian yang lain. Sebagaimana yang terjadi di film adaptasi The Hunger Games-nya. Dia punya look tersendiri. Sayangnya hal tersebut nggak gue temukan dalam kepenulisan dari Susan Collins, dan jadinya The Hunger Games benar-benar punya look dan bahasanya sendiri itu di versi filmnya aja. So itu tadi untuk pengalaman gue mengikuti kisah atau series The Hunger Games ini melalui medium novel dan film. Poin-poinnya itu tadi ada 3. Dan sekarang kita masuk ke poin terakhir nih, pertanyaan yang akan selalu ada di segmen video komparasi yang akan gue bikin, yaitu gue prefer mana, versi novel atau versi filmnya. Well, untuk series The Hunger Games karya Susan Collins 1 ini, sayangnya gue lebih prefer adaptasinya sih, karena ya mungkin kalian udah tahu lah ya dari poin-poin yang udah gue jelasin tadi. Gue ngerasa versi filmnya jauh lebih efektif dalam menyampaikan cerita, segala bentuk pengurangan, segala bentuk penambahan yang ada di filmnya dari novel tadi merupakan keputusan yang bijak dan hasilnya well done banget. Keempat film Hunger Games tadi selain berhasil mengangkat cerita dalam seri 1 ini, tetapi juga berhasil membuka potensi terbesar dari series The Hunger Games ini sendiri gitu. Dan tentunya yang paling gue apresiasi adalah bagaimana dalam film-film live actionnya mereka berhasil memberikan bahasa dan look yang cukup memorable terhadap series 1 ini. Gue bener-bener suka sih sama film-film adaptasi dari The Hunger Games 1 ini. Gue ngerasa dia adalah salah satu film adaptasi yang bener-bener well done gitu. Gue suka tension, world building, dan bahkan shaky kamera di film pertamanya. Terus di Catching Fire, itu paling bagus sih menurut gue di antara adaptasi film-film Hunger Games lainnya. Kemudian untuk film ketiganya, Mockingjay Part 1 dan 2, tentunya gue suka banget sama poin-poin politiknya. Jadi dari adaptasi buku 1, 2, dan 3 tuh gak ada yang gak gue suka gitu. Jadi ya wajar banget sih kalau gue lebih prefer versi filmnya daripada novelnya itu sendiri. Bukan berarti novelnya jelek atau gimana ya. Gue ngerasa novelnya masih bisa memberikan kalian pengalaman Hunger Games yang cukup beda dan tentunya wajib dicoba, tapi gue pribadi ngerasa bahwa live actionnya jauh lebih superior, itu aja. So, gimana dengan kalian? Apakah kalian juga udah baca novelnya dan nonton filmnya? Kalau udah, kalian prefer format yang mana? Bisa tulis di kolom komentar bawah. So ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Sampai jumpa di video komparasi lainnya. Thank you.